Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ari Galeri. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini kita akan membahas tentang pertandingan sepak bola antara Indonesia U23 versus Irak U23 di AFC 2024 ini. Laga timnas U23 Indonesia melawan Irak dalam perebutan peringkat ketiga di Piala Asia U23 tahun 2024 bergulir di Stadion Abdullah bin Khalifah pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024. Pemenang laga ini akan mengantarkan untuk bertanding dalam Olimpiade Paris di tahun 2024, ajang yang sangat bergengsi dan diimpikan oleh para negara di dunia. Sebelumnya, Indonesia harus gagal masuk ke final Piala Asia U23 setelah ditekuk oleh Uzbekistan dengan skor 2-0 di babak perempat final. Gol yang terjadi di babak kedua tepatnya di menit ke-68 lewat gol Norcev dan gol bunuh diri dari Pratama Arhan di menit ke-85. Kekalahan Indonesia ini bahkan mendapat sorotan dari media Perancis. AFP dengan judul artikel Indonesia wait for Olympic football guys on after Uzbekistan defeat. Dalam media tersebut dipaparkan bahwa jika Indonesia menang dan melaju ke Olimpiade Paris 2024, maka ini menjadi Olimpiade pertama dalam hampir 7 dekade terakhir bagi timnas Indonesia. Jika Indonesia menang, mereka akan bermain sepak bola di Olimpiade untuk pertama kalinya dalam hampir 7 dekade. Sejak Uni Soviet menyingkirkan mereka dari Olimpiade di tahun 1956 di Melbourne. Harapan Indonesia untuk lolos secara dramatis meningkat setelah mengalahkan kekuatan besar Asia yaitu Korea Selatan beberapa waktu yang lalu. Adalah pelatih asal Korea Selatan yaitu Shin Tae-yong yang memimpin Indonesia meraih kemenangan untuk mencegah negara asalnya untuk lolos ke Olimpiade yang pertama kalinya sejak tahun 1980-an. Pada Asian Games 2006, timnas U23 pernah melawan Irak dengan hasil yang mengecewakan. Saat itu, Indonesia kalah dengan skor akhir yaitu 0-6 di Al Ahly Stadium di Doha, Qatar. Sebanyak 3 gol yang tercipta pada babak pertama yakni oleh Jassim, Abid Ali di menit 24 dan Karim di menit 36. Sementara pada babak kedua, 3 gol tambahan kembali terjadi oleh Karim di menit 63, Mansour di menit 82 dan Rehimat di menit 89. Hasil akhir dalam grup B menunjukkan Indonesia berada di posisi paling bawah dengan skor 1 yang didapat setelah berhasil seri melawan Singapura. Sedangkan Irak berada di posisi puncak dengan 7 poin pasca mampu membantai Indonesia dan Singapura serta seri melawan Syria. Head to head timnas U23 Indonesia versus Irak. Jelang jadwal laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 menunjukkan perbedaan tipis. Namun demikian dari sisi ranking FIFA, kedua kubu punya selisih hingga 76 peringkat. Indonesia U23 dan Irak U23 bakal saling bertemu dalam laga perebutan juara ketiga AFC U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifah di Doha, Qatar, yaitu pada Kamis 2 Mei 2024 mulai pukul 22.30. Pertandingan ini sangat krusial bagi kedua tim. Pasalnya, tim yang akan menang dipastikan menyabet tiket lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024 sekaligus memastikan dia berada di posisi ketiga untuk AFC U23 tahun ini. Sementara tim yang kalah mesti memainkan laga playoff kontra Guinea U23, salah satu negara wakil dari Afrika, untuk menyegel 1 tiket terakhir ke Paris 2024. Sejauh ini timnas Irak level senior duduk di peringkat 58 dunia atau ranking 7 khusus untuk kawasan Asia AFC. Singa Mesopotamia unggul jauh dari timnas Indonesia yang menempati peringkat 134 dunia. Akan tetapi ranking di tim senior tentu saja tidak bisa dijadikan acuan penuh untuk menilai kualitas tim U23. Faktanya, jika mengacu data dan statistik
Irak U23 dan Indonesia U23 punya perbedaan tipis saat berlaga di Piala Asia U23 2024 kali ini. Bahkan bisa dibilang Irak U23 masih ada di bawah kualitas Uzbekistan U23 alias tim yang menyingkirkan Indonesia U23 di semifinal. Indonesia U23 dan Irak punya statistik nyaris identik. Jelang duel krusial perebutan juara 3 Piala Asia U23 2024, Indonesia U23 sejauh ini sudah mengemas 7 gol dan kebobolan 5 kali. Jumlah yang sama persis juga dibukukan oleh Irak U23. Catatan gol Indonesia U23 diperoleh dari kekalahan 0-2 dari Qatar U23, menang 1-0 atas Australia U23, menang 4-1 atas Jordania U23, bermain imbang 2-2 kontra Korea Selatan U23 sebelum menang via adu penalti, lalu terakhir kalah 0-2 dari Uzbekistan U23 di semifinal. Sedangkan torehan gol Irak U23 di kompetisi ini didapat dari kekalahan 0-2 dari Thailand U23, menang 4-2 atas Tajikistan U23, menang 2-1 atas Arab Saudi U23, menang 1-0 atas Vietnam U23, lalu kalah 0-2 dari Jepang U23 di semifinal. Menjadi pembeda adalah 3 gol Irak diantaranya tercipta lewat titik putih. Sebaliknya, Indonesia hanya 1 kali mendapat gol dari penalti. Berdasarkan statistik AFC, Garuda Muda terbukti lebih efektif karena sanggup melesakkan 7 gol dari 44 tembakan, yaitu 16 on target. Sementara Irak U23 punya 7 gol dari 52 tembakan, yaitu 24 on target. Agresivitas justru ditunjukkan Indonesia U23 melalui jumlah pelanggaran. Indonesia sejauh ini mencapai 64 kali, menghasilkan 8 kartu kuning dan 2 kartu merah. Sebaliknya, Irak melakukan 51 pelanggaran yang berbuah 8 kartu kuning dan 1 kartu merah. Selanjutnya, jumlah pelanggaran yang didapat Indonesia versus Irak ialah 45-46. Meski secara statistik terlihat identik, Indonesia U23 di atas kertas sejatinya terbilang masih unggul lewat kualitas para pemainnya. Terlebih, Indonesia U23 juga menyertakan sejumlah pemain yang sudah memiliki cap senior. Di antaranya mereka termasuk Arhan Fikri, Witan Sulaiman, Ivan Jenner, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Hernando Ardi, serta Rizky Ridho. Mereka bahkan sudah tampil saat timnas Indonesia senior bertemu timnas Irak senior. Mengutip Transfermarkt, nilai pasaran timnas Indonesia U23 mencapai 83,43 miliar rupiah atau tertinggi ketiga dari tim 4 besar AFC U23 2024. Sedangkan nilai pasaran satu tim Irak tak lebih dari setengahnya, yaitu 34,33 miliar rupiah. Munadil Muhammad yang saat ini memperkuat tim Liga Iran, Mesraf Sanjan, menjadi pemain termahal skuad singa Mesopotamia muda. Nilai pemain yang berposisi sebagai gelandang itu mencapai 6,8 miliar rupiah. Jumlah tersebut sebenarnya tak jauh beda dengan kapten dan bek Indonesia U23, yaitu Rizky Ridho yang bermain untuk klub Persija Jakarta yang mencapai 6,95 miliar rupiah. Unggulan Irak U23 ditujukan lewat pengalaman dan sejarah. Irak sejauh ini sudah tampil 6 kali di Piala Asia U23 sejak edisi perdana 2013. Artinya, singa Mesopotamia belum sekalipun absen dari gelaran ini. Pencapaian terbaik Irak U23 adalah 1 kali meraih juara pada edisi 2013. Sedangkan Indonesia U23 tercatat sebagai tim debutan di AFC U23 2024. Praktis bertanding dalam laga perebutan juara ketiga merupakan pencapaian tertinggi Garuda Muda sepanjang sejarah turnamen. Irak U23 juga lebih berpengalaman menembus Olimpiade dengan berhasil lolos hingga 5 kali. Salah satu kelolosan Irak diciptakan lewat Piala Asia U23 edisi 2016. Sedangkan Indonesia baru 1 kali tampil di Olimpiade, yaitu edisi 1956. Head to head kedua tim. Pertandingan Indonesia U23 versus Irak U23 menjelang pertandingan perebutan juara 3 AFC 2024. Nah, kira-kira siapakah yang akan menjadi juara ketiga dan berhasil menyegel 1 tiket kembali setelah 2 wakil lainnya, yaitu Jepang dan juga Uzbekistan? Patut kita tunggu aksi mereka pada pertandingan di tanggal 2 Mei 2024 besok. Tentunya kita sebagai rakyat Indonesia akan selalu berdoa supaya Indonesia bisa menang dan
lolos ke Olimpiade tahun 2024 di Paris. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih.